Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek pembuatan landing page untuk usaha dan jasa. Di sini ada nama kelompok kami yaitu Purify. Dan anggotanya yang pertama ada Firdaus Nandu Arya Setya. Kemudian ada Septania Salihati, Salsabila Putri Amara, Fahri Rahman, dan Zaidi Muftisor. Yang pertama di sini ada nama kelompok seperti tadi yang di atas. Kemudian yang kedua di sini ada bidang proyek, sasaran dan tujuan yang menggambarkan hasil utama dari proyek. Yang pertama yaitu ada bidang proyek. Ini berfokus pada pembuatan landing page yang melibatkan berbagai aspek mulai dari desain grafis. Yang kedua ada sasaran proyek. Sasaran proyek kami yaitu yang pertama membangun keberadaan online yang kuat melalui landing page untuk meningkatkan visibilitas dan kehadiran bisnis di dunia digital. Yang kedua merancang landing page yang menarik dan efektif untuk meningkatkan tingkat konferensi pengunjung menjadi pelanggan atau proposal potensial. Yang ketiga pemahaman produk dan layanan untuk memberikan informasi yang jelas dan menarik tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh usaha dan jasa. Tujuan proyek. Yang pertama tujuan proyek kami yaitu desain visual menarik untuk menghasilkan desain visual yang menarik dan sesuai dengan identitas merek untuk menciptakan kesan positif pada pengunjung. Yang kedua memastikan fungsional optimal dari landing page termasuk navigasi yang mudah, kecepatan halaman yang baik, dan responsivitas terhadap berbagai perangkat. Yang ketiga ini ada kriteria dan gambaran calon klien kami. Yang pertama itu perusahaan atau individu yang ingin mengadopsi pendekatan inovatif dalam desain landing page untuk membedakan diri dari pesaing. Yang kedua itu startup atau bisnis kecil yang sedang berkembang dan memerlukan kehadiran online yang efektif. Yang keempat ada kriteria dalam konteks lama proyek akan diselesaikan. Proyek dengan judul proyek pembuatan landing page untuk usaha dan jasa adalah 1 tahun. Yang kelima ini ada tugas keterampilan SDM yang dibutuhkan, mengapa dibutuhkan, dan siapa saja anggota yang akan bertanggung jawab untuk menangani setiap kegiatannya. Yang pertama ini ada project manager. Tugasnya yaitu mengelola seluruh proyek, menetapkan tujuan proyek, mengkoordinasi tim proyek, menyusun laporan. Kemudian yang terakhir itu mengidentifikasi resiko dan mengelola perubahan dalam proyek. Kemudian keterampilannya yaitu yang pertama kemampuan kepemimpinan dan menjamin tim. Yang B kemampuan perencanaan organisasi. Yang C kemampuan komunikasi yang baik. Yang D kemampuan pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu pemahaman tentang manajemen risiko. Mengapa sih dibutuhkannya? Project manager bertanggung jawab untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan tujuan anggaran dan waktu yang ditetapkan. Mereka memastikan komunikasi yang efektif antara semua pihak terlihat dan mengelola risiko yang ditimbulkan dalam proyek. Yaitu ini project project manager kami yaitu ada Firdaus Nandu Arya Setya dengan NIM 21000181045, dia di kelas B. Kemudian selanjutnya sistem analisa. Tugasnya yaitu menganalisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, mendokumentasi kebutuhan, merancang solusi berbasis teknologi yang memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian keterampilannya kemampuan menganalisis yang kuat, pemahaman tentang proses bisnis. Ketiga yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian mengapa sih dibutuhkannya sistem analisis? Itu karena sistem analisis ini berperan dalam memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pembuatan landing page untuk usaha dan jasa. Mereka mengidentifikasi persyaratan proyek dan merancang solusi yang sesuai. Siapa yang bertanggung jawab di sini yaitu ada Septania Salihati dengan NIM 21000181070 di kelas B. Selanjutnya ada desain sistem.
Tugasnya itu merancang arsitektur, mendesain antarmuka UI UX, menentukan integrasi dengan sistem lain jika diperlukan. Yang terakhir memastikan kemampuan dan kepatuhan dengan regulasi kesehatan. Keterampilannya yaitu kemampuan desain antarmuka pengguna yang baik, kemudian pemahaman tentang arsitektur perangkat lunak, dan yang terakhir pemahaman tentang keamanan sistem informasi. Mengapa sih dibutuhkannya desain sistem ini? Karena desain sistem ini bertanggung jawab untuk mengubah spesifikasi dari sistem analis menjadi desain sistem yang konkret. Mereka memastikan bahwa sistem dapat digunakan dengan efektif dan aman oleh pengguna. Jadi yang bertanggung jawab di sini ada Salsabila Putri Amara dengan NIM 21000181100 di kelas C. Kemudian selanjutnya ada programmer. Tugasnya itu membangun aplikasi berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah dibuat. Yang kedua, memastikan fungsional dan keamanan aplikasi. Kemudian menyusun dan menguji kode program, dan yang terakhir melakukan debugging dan pemeliharaan sistem. Keterampilannya, kemampuan programmer yang kuat dalam bahasa yang sesuai. Maksudnya di sini bahasa pemrograman. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah teknis. Yang ketiga, kemampuan pengujian aplikasi. Mengapa sih dibutuhkannya programmer? Karena programmer adalah orang yang secara aktif mengembangkan dan membangun landing page untuk usaha dan jasa. Mereka mengimplementasikan desain dan fitur yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi. Anggota kelompok yang bertanggung jawab yaitu ada 2 orang. Di sini ada Fahri Rahman dengan NIM 21000181103. Dia di kelas G, dan yang terakhir ada Zaidi Muftisor dengan NIM 21000181105 di kelas I. Selanjutnya yang keenam ada WBS intranet dalam bentuk tabular. Yang pertama itu ada konsep. Kemudian ada mendefinisikan kebutuhan. Di sini ada berbagai mendefinisikan. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan pengguna, kebutuhan isi, kebutuhan sistem, dan kebutuhan server. Selanjutnya mengidentifikasi resiko dan pendekatan manajemen resiko. Kemudian menyusun rencana proyek. Sini ada desain situs web, yaitu ada desain sketsa, prototype UI. Kemudian membangun konstruksi situs web, membangun database, membangun sistem web dinamis. Yang keempat, pengujian situs web, pengujian setiap fungsi dari web tersebut. Yang kelima, dukungan pemeliharaan situs. Di sini ada diagram Gantt chartnya. Diagramnya seperti ini. Kami kerja dari bulan September sampai bulan April. Selanjutnya ada biaya manajemen project seperti pada tabel ini. Selanjutnya ada materi yang akan dikomunikasikan. Yang pertama itu tujuan dari proyek kami. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan landing page yang efektif dan menarik sebagai alat pemasaran digital untuk usaha dan jasa tertentu. Fokus utama adalah memberikan representasi yang kuat, mengomunikasikan nilai tumbuh tambah produk atau layanan, dan meningkatkan konversi pengunjung menjadi pelanggan. Selanjutnya manfaat proyek. Yang pertama itu landing page dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu proyek atau layanan sehingga dapat membantu klien untuk mempublikasikan informasi. Yang kedua itu desain yang profesional dan identitas merek yang kuat untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan citra perusahaan klien. Yang terakhir, kemudahan akses dan navigasi, pengalaman pengguna yang baik dan memberikan kemudahan navigasi sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan. 3, ada teknis proyek. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh pengguna bisnis dan penyedia jasa terletak pada domain pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif memiliki potensi untuk membuka peluang bisnis yang lebih luas.
Melalui landing page yang dirancang dengan daya tarik visual dan berlimpah informasi, potensi untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan peluang bisnis dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang kedua ada perancangan sistem. Menyusun rencana implementasi yang mencakup jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan, menentukan fitur-fitur kunci yang diperlukan oleh sistem berdasarkan analisis kebutuhan. Output dari komunikasi yang pertama itu pemahaman bersama sehingga semua pihak terlibat memahami dengan jelas tujuan proses dan manfaat dari proyek ini. Yang kedua, memastikan keterlibatan aktif dari klien sehingga tercipta desain yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan klien. 11 tools atau teknik yang akan dipakai. Yang pertama itu email, yang kedua itu smartphone, yang ketiga itu Google Meet. Kemudian kapan saja komunikasi akan dilaksanakan? Yang pertama sebelum dimulainya proyek. Pertemuan ini dilakukan untuk memperkenalkan proyek kepada calon mitra. Kemudian yang kedua setiap seminggu sekali untuk mempresentasikan kemajuan proyek pada tahap implementasi. Yang ketiga setelah berhasil menyelesaikan pengembangan aplikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi yang berfokus pada memperkenalkan aplikasi final pada mitra. Siapa saja organisasi atau calon mitra? Yang pertama ada Alwena, kemudian Farid MUA, lampiran draft MOU. Lampiran draft MOU-nya itu seperti ini, surat perjanjian pembuatan landing page usaha dan jasa. MOU-nya kurang lebih seperti ini, ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan terakhir penutup. Nah, di sini kami sudah ada satu mitra yang kami dapat untuk pembuatan MOU ini. Seperti ini. Di sini ada surat perjanjian pembuatan landing page untuk usaha dan jasa. Yang pertama ini ada nama dari ketua proyek manajer kami, yaitu Firdaus Nandu Arisetia. Kemudian pihak pertama itu yaitu Nur Farid Trihandayani. Kemudian pasal 1 pembelian, yang dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk membeli landing page website dari pihak pertama dengan ketentuan dia atas sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada pembelian. Kemudian pasal 2 ada fitur dari aplikasi tersebut. Pasal 3 itu ada jangka waktu. Pasal 4 itu berakhirnya perjanjian. Pasal 5 penyelesaian. Pasal 6 yaitu penutup. Kemudian sudah ada tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.